Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh bertemu lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Mari kita bersatu hati, kita mau menyembah Tuhan, Raja di atas segala Raja dengan penuh ucapan syukur. Kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang baik, kau luar biasa Tuhan, terima kasih buat hari yang selalu baru dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Urapi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan, di dalam hidup ini yang selalu baru. Engkau baik, Engkau baik. Syakaralama satakaralamo, takaralapa takaralama yaralamasi, syararala yaralamasi. Thank you Lord Jesus. Yaralama syakataralabo yaralama yarala yaralama. Engkau baik di hidupku, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Syakaralapa syakarata karalapa yaralapa syakarapa syaralama sekaralapa yaralama sekarata karalapa syakarata karalapa yaralama sekaralapa yaralapa sekaralapa yaralapa takaralapa takaralapa syakaralapa sekete karalapa yaralapa syakarata karapa paparapa takaralapa yaralapa syakarata karapa takarapa syakarata karalama sekaralapa takaralapa yaralapa sekerete terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Ya Rabba syakara papa 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 rabata karala syakara takara papa 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 syakara takara takara papa 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 ya
Ya ralama shekera tegara lama shakara takara shekara baba. Ya raba takara shakara. Ya rala takara baba. Ya ralama shekera tegara takara la. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan malam hari ini Tuhan, kami mau berkata Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Yes, Jesus. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi yuk sama-sama nyanyikan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan-jalan kami. Rancangan-Mu lebih tinggi daripada setiap rancangan-rancangan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh berserah di dalam setiap jalan-jalan dan rancangan-rancangan-Mu atas kehidupan kami. Dan biarlah kami terus menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kau menjadi pusat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi fokus satu-satunya dalam hidup kami, dan Tuhan menjadi sumber kekuatan kehidupan setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara buat setiap kami, menguatkan kami dan mengokohkan iman kami, untuk kami semakin hari semakin mengikuti Tuhan dengan setia, dan kami mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara. Malam ini kita jumpa lagi di Mesbah Doa, dan kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan di Mesbah Doa ini. Dan seringkali dalam hidup kita membuat rancangan, kita membuat rencana, kita membuat banyak hal-hal yang kita plan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Namun di dalam realita seringkali rancangan-rancangan atau rencana kita, bahkan cita-cita kita, tidak seperti apa yang kita sudah inginkan, kita harapkan. Bahkan kalau boleh dibilang, dalam seluruh rencana kita mungkin hanya 10-15% rancangan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sisanya banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi, dan banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita, apa yang kita harapkan, realitanya terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita rencanakan. Dan dalam hidup kita, dari sejak kita kecil, kita selalu diajarkan tentang bagaimana menjadi sukses, berhasil, bagaimana bertumbuh, bagaimana memimpin, bagaimana menjadi smart, menjadi pintar, bagaimana menjadi efisien, berhemat, bagaimana kita menjadi kaya. Banyak kita jumpai sekarang ini sumber-sumber yang mengajarkan hal-hal itu semua. Mulai dari podcast-podcast yang ada, dari buku-buku self-development, pengembangan diri, mulai dari seminar-seminar, talk show, bahkan konferensi-konferensi, dan masih banyak sumber-sumber yang bisa kita jumpai hari-hari ini. Dan memang hal itu semua tidak salah. Tetapi masalahnya kita mulai berpikir, jika kita bisa membangun semuanya dengan baik, maka hidup kita akan menjadi aman, secure. Kalau kita bisa menjadi orang sukses, kalau kita bisa menjadi
bertumbuh, menjadi pemimpin, menjadi kaya, menjadi smart, menjadi pintar, kita bisa berhemat, kita rasanya apa yang kita sudah rancangkan semua itu aman, secure. Dan waktu kita berfokus pada itu semua, tanpa kita sadar, perlahan-lahan hati kita mulai bergeser. Bukan lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kita mulai bergeser pada sistem yang kita sedang bangun. Ya, bagus kalau kita punya asuransi untuk kita membuat secure kehidupan kita. Bagus kalau kita bisa membuat perencanaan keuangan, anggaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semuanya bisa menjadi efisien dan hemat. Semuanya bagus, tapi kalau kita terus berfokus pada hal itu semua tanpa kita sadar, perlahan-lahan hati kita bergeser bukan pada Tuhan tetapi pada sistem yang kita kerjakan dan kita bangun. Nah, kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan keadaan orang lain. Bahkan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Banyak hal yang mulai kita banding-bandingkan. Bisa saja itu kekayaan yang didapat, yang kita punya. Bisa juga itu kenyamanan yang kita saat ini sedang nikmati. Kalau kita melihat orang lain mungkin, waduh, makan siang saja di Hong Kong, ya, makan sorenya di Jepang, ya, mandinya di Singapura. Kenyamanan. Setiap minggu, setiap bulan bisa pergi ke luar negeri. Kelihatannya nyaman dan kelihatannya kehidupannya kalau dilihat di dalam Instagramnya, wow, luar biasa. Terus kita membandingkan lagi dengan harta benda yang kita punya, aset-aset yang kita miliki. Yang lain punya rumah 10, kita rumah saja masih ngontrak. Ya. Yang lain punya mobil, kita masih naik kendaraan umum. Nah, kita mulai membanding-bandingkan. Mulai dari penghasilan kita, bahkan mungkin keluarga kita, suami atau istri, kita mulai membanding-bandingkan dengan suami orang lain, istri orang lain. Anak-anak yang ada bersama kita, kita mulai bandingkan dengan anak-anak orang lain. Dan bahkan seringkali orang yang sudah melayani juga membanding-bandingkan dengan pelayan yang lain. Wah, kalau dia mendoakan orang, langsung menggelepar-gelepar, ya, mujizat terjadi, sembuh. Tapi giliran kita yang doain, ya, malah makin parah, bahkan bisa meninggal. Ya. Kita mulai membanding-bandingkan pelayanan saya lebih penting, pelayanan orang lain kayaknya nggak penting. Pelayanan yang lain kelihatannya lebih sukses, lebih maju. Pelayanan saya kelihatannya ya cuma pelengkap penderita saja. Saudara, kita mulai membanding-bandingkan, bukan cuma di dalam segi jasmani, tapi bahkan dalam segi spiritual, rohani, yang sehari-hari kita kerjakan bisa kita jadi banding-bandingkan. Ya. Jemaatmu berapa? Gerejamu orangnya pada berapa ribu? Ya. Menjadi membanding-bandingkan. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang juga mengalami hal itu. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama. Tokoh itu namanya Asaf. Dia seorang imam dari suku Lewi yang melayani di dalam pujian dan musisi terkemuka di bait suci di zaman Raja Daud. Ya. Asaf berkeluh kesah mengenai kehidupannya. Nah, kita akan baca bersama-sama dan saya berikan judul renungan kita hari ini adalah Finding the Greatest Grace Behind the Greatest Loss. Menemukan anugerah terbesar di balik kehilangan yang terbesar. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-16. Yuk sama-sama saudara buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka Mazmur 73 ayat 3 sampai 16. Di sana dikatakan seperti ini.
Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Mereka karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Saudara, kita bisa lihat di sini ya, ini adalah sebuah perkataan, bahkan nyanyian dari seorang imam yang namanya Asaf. Ya, kalau di zaman sekarang, di zaman modern mungkin ada nyanyian seperti Iwan Fals ya, yang tentang bento itu. Ya, rumahnya real estate, ya, mobilnya banyak, harta berlimpah, ya, orang memanggil dia bos eksekutif, ya, tokoh papan atas segalanya, ya. Nah, saudara, itu seperti lagu satir yang ditujukan kepada orang-orang yang mengambil keuntungan, melakukan kekerasan, menindas orang lemah, dan mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Namun dalam ribuan tahun sebelumnya itu juga sama apa yang dilihat oleh Asaf. Jadi kita lihat di sini bahwa Asaf mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang lain. Bahkan orang fasik, dia membandingkan hidupnya sehingga dia pada satu saat dia sampai berkata bahwa sia-sia, percuma saya hidup dengan benar. Ya, Asaf mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang tampak secara jasmani atau keadaan luarnya. Jadi di sini kita lihat akar masalahnya adalah kondisi hati, bukan keadaan luar. Di ayat ini, ayat 3 sampai 16 kita bisa lihat bahwa akar masalahnya adalah di dalam kondisi hati, bukan di dalam keadaan luar. Dan ya, Asaf melihat orang fasik mengalami kemakmuran. Bisnisnya dipenuhi kelancaran dan kemudahan. Dan banyak orang berbondong-bondong datang untuk mengagumi. Ya. Dia merasa percuma ikut Tuhan, hidup benar malah kena bully. Hidup benar malah kena pemerasan dan penindasan. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini, kita bisa belajar. Apa yang dilihat oleh Asaf dan apa yang diungkapkan, apa yang dituliskan melalui Mazmur ini, melalui nyanyian dia, kita bisa lihat bahwa kita perhatikan di sini. Mata adalah jendela hati. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 23, jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika fokus kita dikuasai kegelapan, maka seluruh pikiran dan tindakan kita akan ikut jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita lihat semuanya dengan kacamata yang gelap, penuh kegelapan, maka pikiran dan tindakan kita akan ikut jatuh dalam dosa. Nah, yang kedua, saat kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka berkat itu berubah menjadi sebuah persaingan atau kompetisi.
Saat kita melayani dalam pekerjaan Tuhan, waktu kita mulai membandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan pelayanan yang lain, maka pelayanan itu bukan menjadi berkat, tapi pelayanan itu menjadi sebuah persaingan. Baik itu di carousel satu dengan carousel yang lain, yang satu jumlahnya 2, yang satu jumlahnya 10, menjadi sebuah perbandingan dan akhirnya menciptakan persaingan yang tidak sehat dan kompetisi. Nah, comparison turns blessing into competition. Perbandingan mengubah berkat menjadi sebuah persaingan. Musuh terbesar dari rasa bersyukur itu bukanlah penderitaan, saudara, tetapi dari comparison, dari membanding-bandingkan, perbandingan. Nah, kita lihat di sini ya, waktu Asaf melihat itu, dia juga terjebak di dalam kacamata yang salah, melihat kemakmuran orang lain, melihat berkat orang lain. Dia melihat dari kacamata yang salah. Dan kita bisa lihat di sini ada jebakan konsumerisme dan ukuran berkat yang salah. Godaan terbesar manusia modern seperti kita hari-hari ini adalah mengukur apakah Tuhan memberkati atau tidak berdasarkan situasi eksternal, kondisi lahiriah dan materi. Kita sering terjebak dengan melihat kondisi-kondisi yang eksternal, kondisi-kondisi lahiriah dan materi. Kalau bisnis lancar, maka kita mengatakan Tuhan baik. Kalau pekerjaan lancar, keuntungan berlipat ganda, kita mengatakan Tuhan baik. Tapi kalau bisnis jatuh, keuntungan menurun, omset menurun, usaha sepi, maka kita mengatakan Tuhan nggak sayang sama kita. Tuhan kok diem aja. Tuhan kok nggak adil sih? Ya, Tuhan nggak berkenan atas hidup kita atau keluarga saya. Akibatnya, hidup kita jadi penuh rasa bersalah. Hidup kita mengalami intimidasi dan ketertuduhan. Jadi kita harus lihat bahwa dari kacamata yang lain, kemakmuran atau prosperity itu adalah salah satu wujud berkat. Jadi saudara, kemakmuran atau kekayaan yang Tuhan berikan pada kita itu merupakan salah satu wujud berkat. Jadi cuma salah satu, masih ada banyak. Ya. Tetapi kemakmuran bukanlah definisi penuh dari berkat. Jadi kalau kita merasa bahwa kita diberkati, itu bukan bicara tentang materi, bukan bicara tentang kemakmuran atau prosperity. Ya, itu cuma salah satunya saja, saudara. Berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita bukanlah dari apa yang kita miliki. Berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah pribadi Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kita. The greatest blessing in our life is not in everything we have. The greatest blessing in our life is God Himself. Jadi berkat terbesar dalam kehidupan kita itu adalah waktu Tuhan ada di dalam hati kita. Pribadi Tuhan itu sendiri yang tinggal di dalam kita. Itu adalah berkat terbesar dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berpikir bahwa berkat terbesar itu adalah apa yang kita punya. Ya. Nah, saya ingin kita sama-sama membuka di Mazmur ini. Saya bacakan ya dari versi ayat yang lain. Ayat 17 di sana dari versi firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan begini, kemudian suatu hari aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk merenung. Terpikirlah olehku akan masa depan orang-orang jahat itu. Saudara, pada waktu Asaf merenung-renungkan dan dia
agak komplain, ngeluh sama Tuhan, apa yang dia lihat, dan dia mulai membandingkan keadaan orang lain dengan dirinya, dia kemudian masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi hari ini kita bisa lihat satu kebenaran, masuk ke tempat kudus Allah. Di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami sebuah perubahan. Pada waktu Asaf masuk di dalam hadirat Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan cara pandang. Tadi matanya gelap, sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia persepsikan, semuanya salah. Dan tanpa dia sadar, dia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi pada waktu Asaf masuk dalam hadirat Tuhan, dia mendapat perspektif yang baru. Dia mendapat cara pandang yang berbeda. Nah saudara, jadi kalau saudara mungkin pernah punya pengalaman di awal-awal tahun 2000-an. Ya. Saudara mungkin udah lahir di sebelum tahun 2000. Kita ini yang tinggal di Jabodetabek, sewaktu kita mengalami kemacetan lalu lintas, ya, kita ini nggak pernah tahu seberapa jauh kemacetannya. Kita nggak pernah tahu seberapa lama kita terjebak di dalam kemacetan. Saudara, kalau yang mungkin generasi-generasi sekarang mungkin belum pernah mengalami. Tapi kalau kita ceritakan pengalaman kita, waktu kita terjebak di dalam kemacetan, kita nggak pernah tahu seberapa panjang kemacetannya dan seberapa lama macet itu bisa terurai dan kita bisa lepas. Kita yang menjadi andalan satu-satunya pada waktu itu, kita paling cuma mendengarkan siaran radio yang mengabarkan keadaan lalu lintas yang ada di jalan itu. Dan sekarang sudah ada teknologi GPS, ya. Kita bisa melihat dan bisa dengan gampang tahu titik-titik kemacetan dan berapa lama kemacetan yang kita lewati. Kenapa? Hal ini bisa menjadi lebih mudah untuk bisa kita lihat dan kita bisa perkirakan karena ada sudut pandang satelit yang jauh berbeda dibandingkan cara kita melihat secara horizontal. Cara kita melihat apa yang di depan mata kita. Jadi kita dibantu dengan teknologi GPS yang bisa melihat dalam sudut pandang yang berbeda, yang dari atas, yang vertikal bentuknya, perspektif yang berbeda, sehingga kita bisa lihat titik-titik kemacetan itu dan berapa jauh kemacetan itu sedang terjadi. Nah, demikian juga waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan. Doa dan keintiman dengan Tuhan itu berfungsi seperti melihat peta itu dari atas. Seperti pada waktu kita lihat GPS, aplikasi yang ada, kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Perspektif yang tadi sifatnya horizontal, berubah menjadi perspektif yang sifatnya vertikal dari atas. Ini yang menyadarkan kita bahwa Allah memegang penuh atas sejarah dan akhir kehidupan setiap kita. Jadi saudara, Asaf bisa lihat waktu dia ada di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam tempat kudus Allah. Kemudian dia bisa melihat jauh ke depan, masa depan dari orang-orang yang jahat. Dan sama juga dengan kita. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, cara kita melihat, mata kita yang tadinya gelap, cara kita berpikir dan cara kita bertindak yang salah mengalami sebuah perubahan karena cara pandang kita berbeda. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Asaf itu berani menceritakan semua yang dia rasakan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita pura-pura kuat saat kita menghadapi situasi yang menghancurkan hidup kita. Kita pura-pura tegar saat menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi Asaf di sini dia bisa berani menceritakan apa yang dia rasakan. Dia ceritakan kepada Tuhan. Jujur mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ini yang kita bisa belajar dari Asaf. Kalau kita
Mungkin saudara hari-hari ini sudah menghadapi pergumulan, sudah mulai membanding-bandingkan hidup saudara dengan teman yang lain. Kenapa bisnis di sana bisa lebih diberkati? Kita mulai coba membanding-bandingkan diri kita. Yuk, hari ini apa sih yang saudara rasakan hari ini? Sudah bisa ceritakan pada Tuhan. Daripada cerita kepada orang lain, malah jadi bumerang buat saudara. Lebih baik kita cerita jujur kepada Tuhan. Kita ungkapkan hati kita. Tuhan tidak pernah alergi sama air mata kesedihan kita. Tuhan gak pernah alergi dengan protes-protes kita kepada Tuhan. Asaf kalau kita lihat, dia protes. Sia-sia saya membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia saya hidup suci. Sia-sia saya melakukan kebenaran. Saya malah kena bully. Saya malah ditindas dan diperas. Ya. Nah, justru di sini Tuhan tidak pernah alergi sama protes-protes kita. Tuhan justru menyediakan ruang buat kita mengadu sebelum Dia memulihkan cara pandang kita. Nah, saudara, yuk kita bisa lihat apa yang dialami oleh Asaf dan apa yang dia kerjakan. Dia mengalami sebuah perubahan perspektif dari kehidupannya. Nah, tadi di awal kita sering diajarkan tentang bagaimana sukses, tentang bagaimana memimpin, tentang bagaimana menjadi smart, tentang bagaimana berhemat, tentang bagaimana menjadi kaya. Semuanya itu mengajarkan tentang bagaimana kita mendapatkan dan meraih sesuatu. Namun kita nggak pernah diajar tentang bagaimana kehilangan sesuatu. Seringnya kita diajar bagaimana kita meraih semuanya. Bagaimana kita mendapatkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Kekayaan, ketenaran, kemakmuran, smart. Bagaimana kita mendapatkan. Tapi kita nggak pernah diajarkan bagaimana kita kehilangan sesuatu. Kalau ada satu hal yang pasti dalam kehidupan ini, cepat atau lambat, kita semua akan kehilangan sesuatu. Kita akan kehilangan orang yang kita kasihi. Ya. Kita akan kehilangan kesehatan kita suatu saat. Kadang-kadang orang bisa berubah pada waktu dia menerima surat hasil pemeriksaan laboratorium. Kadang orang bisa berubah pada waktu membaca tagihan-tagihan bulanan yang harus dia bayar. Kadang orang bisa berubah karena percakapan antara satu dengan yang lain. Kadang suami dan istri bisa berubah karena komunikasi. Kadang orang tua dengan anak juga bisa berubah karena perkataan-perkataan. Atau orang yang sedang menjalani kehidupan percintaan, orang bisa berubah karena ada satu percakapan untuk memutus hubungan itu. Nah, intinya adalah kita akan bisa mengalami kehilangan sesuatu. Kalau memang segala sesuatu itu hilang, kira-kira apa yang tersisa? Jadi kehilangan itu bukan menciptakan penyembahan, tetapi menyingkapkan apa yang kita sembah. Nah, kalau saudara baca di dalam Mazmur 73 ayat 26 di dalam versi firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan oleh Asaf begini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Dialah kekuatan hatiku, dialah milikku untuk selama-lamanya. Seperti apa yang dialami Asaf, ini juga pernah dialami oleh Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Waktu pohon ara tidak berbunga, kebun anggur tidak berbuah, pohon-pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau semua, dan lembu sapi tidak ada. Sudah di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17, itu ada disebutkan pohon ara, kebun anggur, pohon zaitun, ladang-ladang,
kambing domba, lembu sapi, ini adalah semua adalah bahasa-bahasa perjanjian, covenant, yang menjadi tanda-tanda pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Jadi ini adalah simbol kehidupan yang sedang diberkati. Tapi Habakuk bilang, waktu itu semua nggak ada. Waktu itu semua mengecewakan. Ya. Dia bisa mengatakan bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan. Aku akan bersorak-sorak di dalam Allahku. Ya. Jadi optimisme itu beda, tidak sama dengan iman Kristen. Optimisme mengatakan, wah semuanya akan baik-baik saja. Semuanya aman-aman aja lah nanti. Badai pasti berlalu. Itu sebuah optimisme. Tapi iman Kristen mengatakan, aku nggak tahu apakah semua akan baik-baik aja. Aku nggak pernah tahu apakah semua akan baik-baik saja. Tetapi aku tahu Tuhan tetap baik apapun yang terjadi. Asaf mengatakan kesehatanku mundur. Artinya apa? Suatu saat kesehatannya bisa hilang. Semangatku patah. Kadang-kadang dia bisa melihat bahwa dia kehilangan harapannya. Tapi dia tetap mengatakan Allah tetap sama. Dialah kekuatan hatiku. Dialah milikku untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-28 dari Mazmur 73, dari versi, saya ajak saudara lihat di dalam versi yang berbeda, karena ini biasa ayat yang selalu kita baca berulang kali dari versi firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, sedangkan aku berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup dekat dengan Dia. Aku telah memilih Dia dan aku akan bercerita kepada semua orang tentang bagaimana Ia menyelamatkan aku dengan cara-cara yang mengagumkan. Jadi waktu Asaf mengatakan ini di ayat 28, Tuhan menjadi kekuatannya dia. Dan dia berusaha untuk sedapat-dapatnya hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, apakah kita orientasi berkat kita supaya kita melihat orang lain segan sama kita? Apakah kita ingin divalidasi sama orang lain? Apakah kita melakukan sesuatu supaya orang lain mengagumi kita? Yuk, hari ini kita belajar sama-sama dari Asaf. Dia nggak membandingkan dirinya dengan orang lain, dia nggak cari validasi, tapi dia jujur kepada Tuhan, dia ungkapkan isi hatinya pada Tuhan, dia masuk dalam hadirat Tuhan, dan dia mengalami sebuah cara pandang yang berbeda. Hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bicara mengenai kehilangan. Tapi kita belajar untuk bisa arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, Yesus pada waktu di kayu salib, dia sudah menanggung segala kehilangan-kehilangan yang saudara seharusnya terima, kita yang seharusnya terima kehilangan-kehilangan itu. Tapi ditanggung oleh Yesus. Dia mengalami penolakan, dia mengalami segala sakit penyakit, dia mengalami segala hal-hal yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Tapi Yesus mengubah itu. Dia kehilangan kenyamanan yang harusnya dia ada di surga sana. Dia terpisah dengan Allah. Dia kehilangan segala atribut yang dia miliki. Dia kehilangan martabatnya. Bahkan darahnya tercurah. Bahkan nyawanya diserahkan. Ya. Kenapa Yesus harus menanggung kehilangan segalanya? Supaya di balik kehilangan Yesus yang terbesar itu, kita bisa menemukan anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan dan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah saudara, yuk sama-sama apa yang sudah kita renungkan hari ini, apa sih yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, berhentilah berkompetisi. Alihkan pandangan ke tempat kudus Tuhan. Kita harus berhenti mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang tampak secara jasmani atau membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, kembali dalam keintiman doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Izinkan Tuhan mengubah perspektif kita.
hadirat Tuhan yang menolong kita dari apa yang kita lihat secara horizontal menjadi punya pandangan secara vertikal. Yang kedua, kita belajar untuk bisa akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang merasa kehilangan, entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan relasi yang rusak, atau impian yang pupus, tidak sesuai apa yang saudara rencanakan. Yuk, jangan keraskan hati. Datanglah kepada Tuhan apa adanya, ceritakan pada Tuhan. Akuilah bahwa kita ini punya keterbatasan dan juga ketidaksiapan. Tetapi justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna buat hidup kita. Yang ketiga, yuk sama-sama kita tetap tinggal di dalam Dia yang sudah kehilangan segalanya buat kita. Ketika kita memilih untuk tetap tinggal di dalam Yesus, kita nggak pernah menjadi miskin secara rohani. Kesehatan kita bisa mundur, semangat kita bisa patah, harta kita bisa lenyap. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Allah adalah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Di dalam Yesus, kita kehilangan kebinasaan, tetapi kita mendapatkan kasih karunia kekal. Yuk sama-sama kita berdoa mengakhiri renungan firman kita hari ini. Kita masuk hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita angkat hati kita, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sambil musik menyanyikan lagu ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan buat setiap kami. Mungkin saat-saat ini kami sedang mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakkan buat kami. Kami kehilangan kenyamanan kami.
Kami kehilangan kesehatan kami. Kami kehilangan relasi kami. Oh Tuhan, Engkau tahu setiap penderitaan kami. Engkau tahu kami ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini kami belajar dari apa yang Asaf sampaikan kepadamu. Oh Rabaka Sandara, biar itu menjadi jeritan hati kami di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kami hari ini kami datang kepadamu di hadapan tahtamu. Erangan setiap jerit sakit kami, Tuhan mendengarkan. Setiap apa yang kami alami, Tuhan, Kau tahu. Bahkan ketidakadilan, penindasan yang sedang kami alami, Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan kami. Pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh datang pada Tuhan. Kami menemukan anugerah yang besar di balik setiap kehilangan yang terbesar dalam hidup kami. Oh Rabaka Sandara Batakar Alabara. Hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang ada di dalam pergumulan kehidupan mereka, baik pergumulan kesehatan mereka, pergumulan ekonomi mereka, pergumulan pekerjaan, pergumulan bisnis, usaha, keluarga mereka, pergumulan di dalam sekolah mereka, apa yang mereka khawatirkan hari-hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh shifting perspektif kami bisa memindahkan perspektif kami menjadi perspektif yang dari surga, yang menolong kami, sehingga mata kami tidak menjadi gelap, mata kami menjadi terang melihat setiap situasi yang ada. Biarlah kami Tuhan boleh tetap fokus, menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kami. Kami gak mencari tangan Tuhan, kami gak bersorak-sorak atas setiap perbuatan Tuhan, tapi kami bersorak-sorak di dalam Tuhan. Oh, kami tinggal di dalam Tuhan. Kami enggak lihat perbuatan tangan Tuhan, karena Tuhan menjadi harta yang terbesar dalam kehidupan kami, hidup di dalam kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Kami enggak bisa lakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi bagian kami selama-lamanya. Biar menjadi bagian bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya seberapa waktu yang lama apapun di dalam setiap proses yang kami alami, kami percaya Tuhan tetap punya rencana yang terbesar buat kehidupan kami. Bahkan sekalipun sakit penyakit kami tidak sembuh, sekalipun Tuhan belum menolong kami, kami tetap percaya bahwa bagian kami adalah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berharap apa yang menjadi firman-Mu, janji-Mu buat setiap kami terjadi dan digenapi dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh lihat dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, di mana Tuhan melihat semuanya ini. Dan kami boleh sama-sama diangkat untuk kami lihat semuanya bersama-sama dengan Tuhan dari kacamata yang berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Kau memberkati setiap suami, istri, anak-anak di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan terus berkati dan lindungi, pelihara mereka semua Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan bersama dengan mereka dan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri mesbah doa kami pada hari ini. Dan kami mau angkat dua tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.